Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan gas turbine engine fuel system untuk section yang pertama, yaitu gas turbine engine fuel untuk part yang kedua, yaitu mengenai karakteristik and safety. Kita awali dengan pembahasan jet fuel volatility. Apa itu volatility? Volatility adalah ability of liquid to vaporize or change into gas. Sifat volatility ini sangat dibutuhkan oleh bahan bakar. Dalam hal ini adalah bahan bakar berbentuk liquid. Karena apa? Karena untuk proses pembakaran atau pembakaran ini bisa terjadi ketika liquid fuel ini dapat bercampur dengan udara dan kemudian bertemu dengan heat atau panas, dalam hal ini adalah spark api. Nah, untuk bercampur dengan udara maka liquid fuel ini harus berubah dulu menjadi gas sehingga dia bisa bercampur dengan udara, dalam hal ini adalah oksigen, dan kemudian nanti akan bertemu dengan api, terjadilah pembakaran. Nah, ini yang sering kita kenal dengan segitiga api. Makanya gas turbine engine fuel juga harus memiliki sifat volatil, menguap. Ya. Tetapi ada catatan. Ya, ada catatannya. Apa catatannya? Jet fuel should be enough volatility for good cold weather starting. Bahwa jet fuel atau gas turbine engine fuel harus cukup volatil, harus dapat menguap dalam kondisi yang cuaca yang dingin, ya terutama adalah untuk proses starting. Ini ada kaitannya dengan requirement yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, bahwa gas turbine engine fuel harus mampu, ya, atau memiliki relating karakteristik, ya, under all ground condition. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Selain itu, jet fuel should be low enough to prevent vapor lock. Nah, ini ada hubungannya dengan yang ketiga. Ya, dalam hal ini adalah to reduce fuel losses by evaporation. Ya, jadi jangan sampai kalau misalkan gas turbine engine fuel ini terlalu mudah menguap, ya, maka dia akan mudah hilang. Ya, terutama adalah dalam kondisi-kondisi tekanan yang rendah, ya, tekanan atmosfer yang rendah. Kita tahu bahwa struktur atmosfer kita ini kan semakin tinggi, tekanan udaranya akan semakin rendah. Nah, sehingga ketika pesawat terbang tinggi berarti kondisi pengaruh tekanan luar terhadap fuel di dalam fuel tank itu, ya, bahwa fuel tank ini, ya, bahwa fuel, ya, mengalami kondisi tekanan yang sangat rendah karena memang di dalam fuel tank itu ada fan juga sehingga terhubung dengan dengan udara luar. Nah, dengan kondisi tekanan yang rendah ini, maka jangan sampai gas turbine fuel ini mudah menguap dalam kondisi tekanan yang sangat rendah ketika di ketinggian, ya, sehingga nanti akan cepat hilang. Ya, jadi sebelum digunakan sudah hilang lebih dulu, jadi habis karena penguapan. Nah, itu sangat berbahaya. Ya, sehingga selain gas turbine engine fuel ini harus memiliki sifat volatil, ya, sehingga dia mudah menguap, ya, untuk proses pembakaran, tapi juga dia harus mampu, ya, terjadi atau mampu mencegah terjadinya losses, terjadinya penguapan yang disebabkan karena tekanan yang sangat rendah di ketinggian. Kemudian karakteristik yang kedua dari jet fuel adalah berkaitan dengan viscosity. Ini juga sebenarnya sudah dibahas pada requirement, ya, pada part yang pertama, ya, yaitu tentang requirement. Ini sudah dibahas tentang viskositas. Ya, tapi lebih mendalam lagi bahwa jet fuel ini more viscous than gasoline. Jadi jet fuel ini memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan gasolin, sehingga bisa dikatakan bahwa gas turbine engine fuel ini memiliki
internal resistance to flow-nya itu lebih tinggi. Jadi lebih sulit untuk mengalir dibandingkan dengan gasolin. Ya, karena gasolin memiliki viskositas yang lebih rendah sehingga sangat mudah mengalir. Nah, gas turbine engine fuel ini memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi. Ya, walaupun ya sudah dibahas di sebelumnya di requirement bahwa memang gas turbine engine fuel ini juga harus pumpable, harus mampu dipompa. Ya, walaupun memang sifatnya lebih viskos ya daripada gasolin. Nah, dari karakteristik ini maka ketika terjadi kontaminasi water di dalam fuel tank, nah ini water ini lambat untuk mengalir, untuk mengumpul, karena walaupun demikian, walaupun viskos ya dan gasolin, tetap massa jenisnya lebih rendah dibandingkan dengan water, sehingga ketika ada kontaminasi water, maka water akan mengumpul di bawah gas turbine engine fuel ini. Ya, tetapi ketika terjadi kontaminasi water ini, ya water itu sangat lambat untuk bergerak ke bawah, ya mengumpul, ya, ada di bawah gas turbine engine, sangat lambat ketika ada di tengah-tengah dari gas turbine engine fuel. Nah, sehingga ya ada kemungkinan ketika disuction oleh fuel pump, maka bukan hanya gas turbine engine fuel saja yang dihisap, tetapi bisa jadi water yang terperangkap di dalam gas turbine engine fuel ini juga akan bersamaan terhisap ya, dan akan akan mengalir ke fuel system. Selain itu juga water yang ya terperangkap di bawah fuel tank, ya di bagian bawah fuel tank, yaitu memungkinkan kemudian menjadi tempat hidup dari mikroorganisme. Ya, mikroorganisme itu bisa menjadi media untuk hidup di sana. Ya. Water contaminant traps in the fuel tank can be menjadi habitat dari microbiological, menjadi habitat dari mikroorganisme. Ya. Nah, selain tadi ya yang sudah saya sebutkan bahwa water contaminant sucks ya into the system can be ice crystal ya in the filter. Nah, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa memang sifat gas turbine engine fuel ini memiliki freezing point yang rendah, sehingga kalaupun kena temperatur yang rendah maka tidak akan membeku. Nah, tetapi ketika yang dihisap bukan hanya fuel saja, tetapi ada kandungan water yang dihisap, maka water yang ikut terhisap dalam sistem ini bisa menjadi ice crystal yang akan mengeblok ya, memblokage ya dari filter itu sendiri ya, sehingga akan menghalangi supply fuel ke engine. Nah, kita lihat gambar ini. Apakah ini fuel yang bersih? Ya. Di bagian atas ya, ini ada seperti ada garis ya, ini ada garis pemisah ya. Ini ada di atas adalah fuel. Kemudian di bawah ini adalah water yang terperangkap. Ya. Nah, water yang terperangkap ini tadi sudah disampaikan ya, yang ini nanti terletak di bagian bawah dari fuel tank. Nah, ini menjadi habitat dari mikroorganisme. Nah, reaksi antara mikroorganisme dengan fuel ini ya, akan menghasilkan kotoran ya, semacam scum ya, akan menghasilkan kotoran. Nah, ini endapan kotoran ini merupakan reaksi antara mikroorganisme dengan fuel. Dan kotoran ini sangat korosif. Ya. Dan juga kalau kotoran ini sampai terhisap ke dalam fuel system, nah ini juga akan menjadi
ya akan menjadi terjadinya blockage, ya terjadinya penyumbatan pada filter. Mikroorganisme ya seperti mikroba, bakteri, fungi ini bisa hidup di air atau water at the fuel tank bottom. Ya, ini bisa hidup di fuel tank bagian bawah. Nah, kalau ini dibiarkan maka it will form a scum between water and fuel, tadi sudah saya sampaikan, akan menghasilkan kotoran di antara water dan fuel. Dan kotoran ini ya sangat korosif, dan juga kalau sampai ke hisap dan masuk ke dalam fuel system maka bisa menyebabkan penyumbatan pada fuel filter. If scum contact, tadi sudah saya katakan, if scum contact with tank structure maka dia bersifat korosif. Nah, sehingga butuh treatment, ya, butuh treatment untuk mencegah ya terjadinya pertumbuhan mikroorganisme di dalam fuel tank. Nah, ini bisa kita kemudian memberikan adiktif, ya, dengan bahannya adalah bisa menggunakan ethylene glycol, ya, monomethyl ether, ya, atau bisa menggunakan proprietary chemical, ya, atau menggunakan bahan yang memang sudah bermerek, ya. Ini Pris, ini adalah merek, ya, Pris adiktif, ini merek, ya. Jadi pada periode waktu tertentu ini akan kita berikan. Nah, sebenarnya kita juga bisa mencegah ya pertumbuhan dari mikroorganisme pada fuel tank ini dengan cara mengurangi akumulasi water di dalam fuel tank dengan cara rajin melakukan draining pada fuel tank. Jadi kalau misalkan pesawat ini sudah ron, ya pesawat ini sudah ron, ya sudah remain overnight, ya sudah nginep, ya. Nah, itu harusnya paginya itu harus kita draining. Ya, karena ketika malam hari ya, dengan temperatur yang dingin, maka uap air yang ada di dalam fuel tank itu bisa berubah menjadi moisture, menjadi air, menjadi water karena terjadi proses kondensasi. Nah, akumulasi ya uap air yang berubah menjadi water ini yang nantinya kemudian akan mengumpul di bawah fuel tank, sehingga harus dilakukan draining, ya harus rutin ini, ya. Sebagai teknisi ya kita harus rutin melakukan draining, ya, untuk mengurangi akumulasi water di dalam fuel tank, terutama untuk pesawat yang sudah menginap ya di bandara, ya sudah ngeron, ya sudah remain overnight. Nah, ini kita bisa lihat ini gambar ya scum atau kotoran ya hasil reaksi antara mikroorganisme dengan gas turbine engine fuel. Nah, sangat kotor sekali ya. Ya sangat kotor. Nah, ini sangat korosif ya, ini sangat korosif. Ya, sehingga ya kita harus mengurangi ya pertumbuhan mikroorganisme dengan tadi bisa secara periodik kita berikan bahan-bahan aktif yang akan membunuh ya atau menekan pertumbuhan mikroorganisme, atau ya kita secara rutin melakukan draining, ya kita ngedrain ya water yang ada di dalam fuel tank. Itu ada drain valve-nya ada ya di bagian bawah dari fuel tank, di bawah sayap ya, di bawah wing itu ya. Itu ada fuel tank. Nah, itu bisa kita lakukan proses draining. Dan itu ada ukurannya. Kalau pesawat dengan kapasitas fuel tank sekian, maka minimum ya, banyaknya fuel yang kita drain itu berapa? Itu ada. Ya. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa kemungkinan water terhisap ke fuel system itu sangat besar, sehingga ya, bisa menyebabkan ice crystal. Nah, kalau misalkan ini memang terjadi, maka kan kita tidak bisa menjamin bahwa water itu tidak terhisap. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kalaupun dia terhisap ya ke dalam fuel system, ada pencegahan agar tidak terjadi ice crystal, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara fuel anti-icing, dengan menggunakan fuel anti-icing system. Ya, to prevent when water that has precipitated from the fuel freeze on the fuel filter. Ya, ada dua tipe. Ya, bisa menggunakan fuel cooled oil cooler. Nah, ini sering disingkat dengan
FCOC ya, atau menggunakan compressed bleed air heater. Nah, untuk di jenis engine tertentu apakah menggunakan salah satu atau dua-duanya? Ya, ada yang menggunakan salah satu dari tipe ini atau ada juga yang menggunakan dua-duanya. Ya, sebagai contoh untuk GTXD ya, GTXD engine ya itu menggunakan dua-duanya. Ya, dalam kondisi kondisi normal, maka yang bekerja adalah FCOC. Tetapi ketika terjadi ya fuel filter blockage, maka ada indikator di dalam kokpit yang menunjukkan terjadinya filter blockage. Nah, maka di sini kemudian pilot akan mengaktifkan fuel heater. Nah, ketika diaktifkan, maka fuel heater ini akan sistem pada fuel heater ini akan mengalirkan udara panas dari engine kompresor atau kompresor bleed air akan dialirkan untuk memanaskan fuel. Ya, untuk memanaskan fuel. Ya, ini memang tidak secara terus-menerus karena memang udara yang dihasilkan oleh engine kompresor ini juga temperaturnya sangat tinggi ya. Bisa mencapai 400-an derajat Celcius. Nah, sehingga memang ada cycle ya di dalam sistem itu ya, ada 1 minute on ya, 20 minute off. Nah, ini satu cycle. Nah, kalau misalkan dalam satu cycle ini masih terjadi fuel filter blockage, maka bisa dipastikan bahwa yang menyebabkan blockage itu bukan ice crystal, tapi bisa jadi yang menyebabkan blockage pada filter itu adalah solid particle. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari FCOC atau fuel cooled oil cooler. Ya, warna kuning ini adalah fuel. Ya, fuel akan mengalir. Ya, fuel akan mengalir melalui pipa-pipa kecil. Ya, kemudian kemudian yang warna hijau ini adalah oil. Ya, memang kalau di hubungan antara makhluk hidup ini ya sering disebut sebagai simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi antara oli dengan fuel ini memang terjadi pertukaran panas ya, di mana oli yang panas ya, hot oil itu akan masuk, kemudian dia akan melepas panas dan keluar dengan kondisi cooled oil karena memang oli ini butuh pendinginan. Nah, berbeda dengan fuel ya. Fuel yang masuk ini adalah fuel yang dihisap dari fuel tank karena fuel tank ini terpengaruh oleh kondisi di luar pesawat ya, menjadi dingin. Nah, sehingga fuel ini butuh penghangat ya, jadi dia dia akan menerima panas dari hot oil. Nah, sehingga nanti keluar dari FCOC menjadi fuel yang lebih hangat seperti itu ya. Nah, ini bukan bercampur ya, bukan bercampur tapi hanya terjadi pertukaran panas ya. Jadi memang mirip seperti heat exchanger sebenarnya ya, penukar kalor ya. Jadi konstruksinya itu seperti heat exchanger ya. Ya mirip-mirip seperti radiator yang ada di mobil ya. Cuma kalau radiator di mobil itu kan yang mengalir di dalam pipa-pipa di dalam radiator itu adalah coolant ya, sedangkan kemudian coolant ini akan didinginkan oleh udara ya. Nanti akan terjadi perpindahan panas dari coolant ke udara ya, seperti itu. Nah, ini tadi tipe yang kedua yaitu compressed bleed air heater. Ya, jadi memanfaatkan udara panas dari kompresor ya untuk memanaskan fuel. Ya, walaupun memang tidak tadi saya sampaikan ya, tidak secara terus-menerus, tapi ada cycle-nya. Nah, ini kita lihat di sini yang warna biru ini adalah fuel masuk ke dalam pipa-pipa ya. Baru kemudian ya udara panas akan dialirkan. Nah, tetapi di sini ada air shuttle valve. Nah, air shuttle valve ini nanti bisa dioperasikan kalau tadi saya sampaikan ya, yang ceritakan tadi bahwa ini nanti akan dioperasikan dari kokpit ya. Jadi valve ini akan open ya, sehingga udara panas akan masuk dan akan memanaskan fuel. Tapi sekali lagi tidak bercampur ya antara
udara panas dengan fuel tidak bercampur, tapi hanya terjadi perpindahan panas saja. Baik, kita lanjutkan dengan safety precaution dalam handling dari gas turbine engine fuel ini. Ya. Nah, karena gas turbine engine fuel itu adalah petroleum product, maka skin contact with kerosene and other aviation fuel can give rise to skin reaction or dermatitis, which may in the certain instance become serious. Ya, ini terutama untuk kulit-kulit yang sensitif, ya, bisa iritasi, ya. Sehingga kalau sudah demikian, kalau misalkan memang kulit kita sensitif dan terjadi iritasi karena terjadi kontak dengan aviation fuel, maka yang harus kita lakukan adalah washing of the skin with cool water only. Ya, kita bersihkan dengan menggunakan water yang dingin. Nah, jika diperlukan, kita bisa menggunakan sabun. Ya, karena kita tahu bahwa sifat sabun ini kan mengikat minyak, ya, sedangkan kerosene itu kan minyak, maka bisa lebih bersih. Kemudian fuel spillage, ini kalau tumpahan gas turbine engine fuel, nah ini sangat berpotensi terjadinya api, ya. Jadi harus cepat-cepat dibersihkan. Ya, selain itu juga bahwa ya, gas turbine engine fuel ini juga berpotensi dapat merusak lingkungan. Ya, sehingga ya treatment yang harus dilakukan ya kita mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Ya, sebagai contoh, kalau misalkan gas turbine engine fuel ini tumpah di area yang berumput, ya pasti rumputnya akan mati. Seperti itu. Ya, rumputnya akan mati. Ya, maka treatment yang harus dilakukan ya sesuai dengan peraturan yang berlaku di peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bagaimana treatment atau perlakuan kita terhadap bahan-bahan kimia, seperti itu. Nah, berkaitan dengan kandungan water di dalam fuel, ini juga harus diperhatikan, ya, sehingga ini butuh elaborasi precaution, ya, antara penyedia fuel, dalam hal ini adalah ya penyedia fuel yang ada di bandara, ya, dari mulai penyimpanan di bawah tanah, ya, sampai dengan kemudian pendistribusian menggunakan fuel truck, ya, ini juga harus ya terbebas dari kontaminasi water. Jadi jangan sampai sebelum fuel dimasukkan ke dalam pesawat sudah terjadi kontaminasi, baik itu kontaminasi water atau solid particle. Nah, makanya biasanya supplier fuel ini ya itu biasanya akan memberikan sampel ya kepada pihak airline, ya, dalam ini karena kita yang ada di lapangan, ada di rem, biasanya supplier fuel ini akan memberikan sampel kepada kita, nih fuel saya bagus nih, ya, itu harus kita cek, ya, harus kita cek fuel yang dimasukkan ke dalam ke dalam pesawat, ke dalam fuel tank itu bagus atau tidak. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan safety precaution, yaitu fire hazard exists when a static electricity is produced as the fuel flow at the high rate through the fuel hose. Fuel dimasukkan ke dalam fuel tank ya ketika proses refueling ini menggunakan tekanan tinggi dan high flow rate, ya, sehingga terjadi gesekan antara hose yang terbuat dari rubber dengan fuel. Nah, sehingga ya kemungkinan terjadinya static electricity itu besar. Nah, kalau ini terakumulasi static electricity-nya, maka akan menyebabkan beda potensial yang besar, kemudian akan bisa menghasilkan spark. Nah, spark ini adalah sumber api yang bisa menyebabkan bahaya yang lebih besar, yaitu kebakaran. Ya, sehingga untuk mencegah terjadinya beda potensial karena akumulasi statik elektrik yang terjadi pada proses refueling, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Fuel truck must be grounded. Jadi harus ada wire bonding, ya, yang kemudian menjaga agar antara fuel truck dengan ground
itu tidak terjadi beda potensial. Nah, kemudian antara fuel truck dengan pesawat juga harus dikoneksikan, dikoneksi ya, harus dihubungkan dengan bonding wire. Aircraft and fuel truck fuel hose should be connected by bonding wire. Ya, sehingga antara fuel truck dengan ground tidak ada beda potensial, kemudian antara fuel truck dengan pesawat juga tidak ada beda potensial. Ya, maka kemungkinan terjadinya electric spark akan bisa diminimalkan atau mungkin bisa dicegah, ya, bisa dicegah. Baik, kita lihat gambar di sini. Nah, ini contoh dari bonding wire, ya, bonding wire antara fuel truck dengan pesawat. Nah, ini harus kita pasang dulu. Jadi sebelum kita mengalirkan, sebelum kita melakukan refueling, sebelum kita memasukkan fuel ke dalam pesawat, maka kita harus memasang bonding wire dulu. Nah, ini adalah prosedur. Ya, ini harus kita lakukan. Ya, atau gambar yang sebelah kanan. Nah, ini antara fuel hose dengan pesawat. Nah, ini lebih pendek, ya. Ini lebih pendek. Ya, jadi ini adalah fuel hose, ya. Kemudian nanti ini fuel hose dari sini, ya, dari sini. Kemudian nanti akan dihubungkan, dijepit ke bagian pesawat seperti ini. Ya, sehingga ya tidak akan terjadi beda potensial, ya, antara fuel hose dengan aircraft. Ya, karena static electricity ya kemungkinan akan terjadi karena aliran yang sangat cepat, ya, di dalam aliran yang sangat cepat, ya, fuel yang mengalir dengan cepat di dalam hose yang terbuat dari rubber. Baik, terima kasih. Kita sudah membahas gas turbine engine fuel system untuk section yang pertama, gas turbine engine fuel. Untuk part yang kedua, karakteristik and safety. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya.